Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. قول علي ولي الله. لا إله إلا الله. قول علي ولي الله. محمد رسول الله. علي ولي الله. ما رضى يقول علي ولي الله. إذا ما تقول ما أعطيك فلوس تغسل. قول علي ولي الله. لا إله إلا الله. علي ولي الله. محمد رسول الله. ولك علي وين؟ علي منو؟ إمام علي. أغوى رجل في العالم. يا إمام علي. هذا الإمام تجون تزوروني. لا إله إلا الله. إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. علي ولي الله. لا إله إلا الله. ما يقول علي ولي الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an, teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video kali ini teman-temannya, saya punya pembahasan yang cukup menarik terkait Habib Ja'far Al-Haddad, yang mana sosok Habib Ja'far Al-Haddad ini banyak sekali orang-orang yang ngefans akan sosok Ja'far Al-Haddad ini, dikarenakan ternyata Habib Ja'far Al-Haddad ini adalah sosok ustadz yang cukup karismatik katanya. Namun di sini teman-temannya saya akan menampilkan pembuktian dari seorang Kiai Nahdlatul Ulama. Ini pernyataan dari Kiai Nahdlatul Ulama sendiri teman-temannya. Mungkin teman-teman semua kenal sosok beliau ini. Beliau ini tidak lain adalah Kiai Idrus Ramli. Di mana di dalam pernyataan Kiai Idrus Ramli ini mengatakan sosok Ja'far Al-Haddad ini memang real adalah seorang Syiah yang tulen. Mungkin teman-temannya jika saya menampilkan video dari Ustadz Salafi, banyak dari teman-teman netizen yang tidak percaya akan hal ini. Tapi ini saya akan membuktikan sendiri pernyataan dari Kiai Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu Kiai Idrus Ramli. Dan video inilah teman-temannya yang saya maksud, dimana di sini di dalam sebuah cuplikan video Bapak Idrus Ramli di dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa memang Ja'far Al-Haddad ini adalah seorang Habib dari Syiah yang tulen, yang seluk-beluk dari Habib Ja'far Al-Haddad ini Kiai Idrus Ramli sedikit banyaknya mengetahui tentang di mana Habib Ja'far Al-Haddad ini belajar agama dan dari keturunan siapa Habib Ja'far Al-Haddad ini dibesarkan. Coba langsung kita simak videonya teman-temannya. Lalu ada Husain Ja'far Al-Haddad. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam. Dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Jalaluddin Rahmat teman-temannya, sosok yang tidak asing lagi. Memang Jalaluddin Rahmat ini terkenal dengan kedok Syiahnya. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawassul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama iya, sebetulnya, itu dikongsi bersama. Ya, Kang Jalal, kita masih akan melanjutkan perbincangan. Mungkin teman-teman semua paham siapa sosok Jalaluddin Rahmat ini. Jalaluddin Rahmat ini adalah seorang Syiah yang tulen. Dan Husain Ja'far Al-Haddad ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya,
Kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya, Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan. Apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, gak ada ilmunya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ahmadu ya Habib. Apa yang diungkapkan oleh Kiai Idrus Ramli barusan, saya sepaham dengan apa yang bilang sampaikan teman-temannya. Memang Habib Ja'far ini, jika kita selidiki, memang Ja'far Al-Haddad ini terkenal akan sosok syiahnya. Karena di dalam penyampaian beliau ini banyak sekali penyimpangan, baik itu dalam segi akidah maupun di dalam masalah furu'iyah. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli tadi, Ja'far Al-Haddad ini meyakini Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Dan memang saya pernah menonton cuplikan tentang narasi yang diungkapkan oleh Habib Ja'far Al-Haddad ini, bahwa memang Ja'far Al-Haddad ini mendukung siapa saja boleh ikut agama yang dia kehendaki. Jadi di situ saja teman-temannya sudah terlihat penyimpangan yang diajarkan oleh Ja'far Al-Haddad ini. Jadi untuk teman-teman semua, berhati-hatilah karena memang perkembangan Syiah di Indonesia ini lumayan pesat teman-temannya. Karena kita tidak mau apabila Syiah sudah berkuasa di Indonesia ini akan terjadi hal seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Suriah sana, yang mana mereka dibantai oleh tokoh Syiah yaitu Bashar Assad, yang tokohnya sangat kejam teman-temannya, yang mana di sana saudara-saudara kita Sunni itu dibantai sampai-sampai ada dikubur hidup-hidup. Nauzubillah teman-temannya. Inilah akhirnya banyak sebagian ahli sunnah yang awam tatkala tidak mengerti akan bahayanya Syiah, ya, mereka pun terjebak dan terjerumus dalam akidah Syiah. Mulailah mereka mempraktekkan praktek mut'ah, nikah kontrak, mulailah mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Mulailah mereka menyatakan Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pezina. Mulailah mereka mengatakan Al-Qur'an sudah tidak otentik lagi. Mulailah mereka menegakkan permusuhan kepada ahlu sunnah dan yang lainnya akibat ketidaktahuan tentang hakikat akidah Syiah, akhirnya terjerumus dalam jebakan mereka. Jadi untuk teman-teman semua, berhati-hatilah dengan orang Syiah. Jangan sampai orang-orang Syiah di Indonesia ini berkembang, dan sebisa mungkin teman-temannya kita halangi pergerakan-pergerakan mereka. Jangan sampai orang-orang Syiah ini masuk di dalam wilayah kita, apalagi sampai menyusup ke keluarga kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.